Salam Guru Penggerak, Kabupaten Cilacap. Siapkan tantangan masa depan dengan merubah profil pendidikan Indonesia. Bukan teori, tetapi aksi nyata. Semangat membawa perubahan menuju Indonesia sejahtera. Salam Guru Penggerak. Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Mereka adalah orang yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan. Proses pembelajaran adalah upaya bersama antara guru dan siswa untuk berbagi dan mengolah informasi dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku individu demi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sebuah proses pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, berpikir kritis, dan munculnya kreativitas serta perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya, perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bermain. Bermain adalah kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Misalnya, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung tersebut. Pendidikan berakhlak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Menerapkan merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mewujudkan siswa berkarakter sopan santun, religius, mencintai sesama manusia dan alam sekitar dengan pembelajaran jarak jauh masa pandemi. Misalnya, menugaskan para siswa untuk melaporkan kegiatan ibadah yang dilaksanakan di rumah. Misalnya, memberi bantuan dalam berbagai bentuk pada masyarakat luas yang terdampak virus corona. Memberi apresiasi dan penguatan terhadap setiap hal yang dilakukan siswa dalam upaya penumbuhan karakter berakhlak mulia. Kreativitas, memanfaatkan teknologi, menerapkan pembelajaran yang bervariasi, humoris, dan menyenangkan, memberi tugas yang menyenangkan dan menumbuhkan kreativitas siswa. Tugas dapat berupa menulis puisi, cerpen, lagu, dan bentuk tulisan lainnya yang menyenangkan. Bagi siswa yang hobi menggambar, melukis, membuat kerajinan juga bisa dilaksanakan. Siswa diberi kemerdekaan untuk memilih dan melaksanakan kreativitasnya, serta melaporkan langsung secara daring atau melaporkan saat kegiatan pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Metode pembelajaran berbasis proyek salah satu metode yang tepat untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam kondisi proses pembelajaran di rumah. Memberi kesempatan pada siswa untuk berkreativitas sesuai kondisi dan fasilitas di masing-masing rumah siswa. Guru memandu, mengarahkan, memberi penguatan, apresiasi, dan memberi penilaian. Gotong royong, memberi kesempatan yang luas kepada siswa untuk berkolaborasi dengan moda daring. Bahkan, gotong royong sederhana yang dilakukan di rumah harus diapresiasi dan diberi penilaian. Gotong royong membersihkan rumah, gotong royong menyiapkan makan malam, berkolaborasi menyelesaikan proyek, bahkan belajar di rumah, serta mengikuti instruksi pemerintah adalah bentuk gotong royong dalam melawan penyebaran virus corona. Kebinekaan global, menanamkan kesadaran agar para siswa bisa menerima perbedaan tanpa menghakimi, tidak merasa kelompoknya lebih baik dari kelompok lain, memberi wacana atau akses jaringan tentang keragaman agama, suku, bahasa, budaya di Indonesia dan dunia. Menyajikan informasi dan data yang valid tentang arti pentingnya kebinekaan global agar para siswa mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Memilih wacana, foto, video yang tepat untuk dipelajari siswa agar memperkuat kebinekaan. Siswa diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan berdiskusi secara daring. Bernalar kritis, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing ide anak, menyusun stimulus yang kontekstual berisi permasalahan yang harus dipecahkan siswa dengan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran tidak berfokus menyelesaikan konten atau materi, tetapi lebih mengutamakan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Menyajikan wacana kontekstual yang ada permasalahannya, siswa mampu memecahkan masalah dengan menganalisis setiap permasalahan dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah dikuasainya. Kemandirian. Untuk meningkatkan kemandirian siswa dan budaya literasi, guru dapat menugaskan siswa untuk membaca buku. Buku apa saja, tidak harus buku pelajaran. Memberikan tugas proyek pribadi untuk menumbuhkan kemandirian.